السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسlimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah sampai di penghujung penjelasan surah At-Talaq, yaitu tepatnya pada ayat yang ke-11, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala kembali menyampaikan kepada kita semua, menyegarkan kembali bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan kepada kita semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika seorang muslim mengenali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan berpindah dari kegelapan menuju kepada terang benderang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Ada dua yang disebutkan di ayat ini yang penting untuk menjadi perhatian kita, dan ini juga sering diulang-ulang penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan. Siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Amal saleh tidak akan mungkin dinilai oleh Allah sebagai amal saleh kecuali jika amal saleh tersebut dikerjakan dengan ikhlas dan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amalan yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan juga tidak akan dinilai sebagai amal saleh kecuali jika sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi seorang hamba ketika ingin melakukan suatu amalan yang amalan itu bertujuan untuk menambah pahalanya, bertujuan untuk ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling pertama yang harus ia pastikan bahwa amalan tersebut adalah amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia mengetahui dan meyakini bahwa apa yang ia akan lakukan itu adalah bagian daripada syariat, bagian daripada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian ia mengupayakan dan memujahadahkan dalam pelaksanaan amalan itu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Maka ketika seorang hamba bisa memadukan antara keikhlasan dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itulah amalan yang dilakukannya itu akan menjadi faktor dan penyebab ia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan Syekh Sa'di rahimahullah juga menyebutkan di bagian akhir penjelasan ayat yang ke-11 mafhum mukhalafah daripada ayat ini, di mana ketika Allah mengatakan wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Mafhum mukhalafah daripada ayat ini, wa man lam yu'min billahi wa rasuli faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sebaliknya, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah penghuni-penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya. Sehingga kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat sebagai pengikut dari Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita terus merawat dan mengawal nikmat yang sangat mulia ini, sehingga ketika Allah mewafatkan kita dan kita menghadap kepadanya, kita benar-benar dinilai sebagai seorang mukmin dan kita benar-benar dinilai sebagai seorang pengikut sejati dari Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bagian akhir daripada surah ini, yaitu ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit. Ini termasuk informasi yang juga sangat sering diulang-ulang dalam Al-Quran, yaitu berkaitan dengan penciptaan langit, dan Allah mengabarkan bahwa langit itu terdiri dari sab'a samawat, 7 lapis langit. Dan ini termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa dilihat kapan saja. Setiap hari kita bisa melihat ke atas langit, di daerah manapun dia berada, di wilayah manapun dia berada di muka bumi ini, maka dia bisa melihat tanda kekuasaan Allah berupa langit. Dan di setiap ciptaan Allah, di situ terdapat tanda kekuasaannya, yang itu sangat mencukupi bagi seorang manusia untuk bisa beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disebutkan oleh Allah beberapa ciptaan-ciptaannya, maka salah satu pesan yang tersirat dari penyebutan ciptaan itu adalah agar kita bisa mentafakuri dan mendapatkan dari ciptaan Allah tersebut tanda-tanda kekuasaannya yang menjadikan orang-orang kafir menjadi beriman dan orang-orang yang telah beriman semakin kuat
keimanannya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat, Allah menciptakan 7 langit, 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahun, dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis bumi. Jadi bukan hanya langit dan 7 lapis, tapi bumi pun demikian. Wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan-aturan untuk manusia yang ada di muka bumi ini, dan Allah menurunkan aturan-aturan bagi seluruh ciptaan-ciptaannya. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dan mengilmui segala sesuatu. Tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Sa'di di penghujung daripada surah At-Talaq. Beliau rahimahullah mengatakan, "Tsumma akhbara ta'ala annahu khalaqas samawati wal arda wa man fihinna wal aradina sab'a wa man fihinna wa ma bainahun." Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, dan menciptakan semua makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Sehingga dengan disebutkannya pencipta dan yang diciptakan, ini sebenarnya sangat mencukupi bagi seorang hamba untuk membedakan mana yang benar untuk disembah dan mana yang batil dan tidak benar untuk disembah. Yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, maka dialah satu-satunya yang benar disembah. Adapun selainnya maka posisinya adalah makhluk. Apapun dia langit, dia bumi, dia malaikat, apa saja, mereka adalah makhluk dan tidak boleh menjadi objek yang kita ibadahi. Tidak boleh kita menyembah mereka atau menyembah Allah tapi juga menyembah mereka, yaitu mensekutukan Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sering mengulang dalam ayat Al-Qur'an, ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, mengulang Allah menciptakan langit dan bumi. Tujuan daripada disebutkannya hal tersebut agar seorang hamba bisa membedakan mana pencipta dan mana yang diciptakan, mana khalik dan mana makhluk. Dengan kemampuan membedakan mana khalik dan mana makhluk, maka juga akan mampu membedakan mana yang boleh disembah, mana yang benar untuk disembah, mana yang tidak boleh disembah. Jangan sampai seorang makhluk, manusia, menyembah sesama makhluk atau memposisikan makhluk seperti khalik. Maka inilah bentuk kesyirikan dan inilah bentuk salah penempatan yang paling fatal. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innasyirka ladzulmun azim." Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Semua kezaliman itu di dalamnya terkandung unsur salah menempatkan sesuatu. Tetapi jika dibandingkan satu sama lain, maka kesalahan dalam menempatkan sesuatu itu yang paling fatal itu ketika seseorang salah menempatkan ibadahnya yang mestinya kepada Allah tapi dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ardi mithlahun, dan ini juga menjadi dalil bahwa bumi juga terdiri dari 7 lapis. Meskipun kebanyakan penyebutannya dalam Al-Qur'an itu jarang disebutkan dalam bentuk jamak. Langit sering sab'a samawat, tapi kalau bumi itu jarang. Tapi dijelaskan di dalam
ayat ini dan juga ada dalam hadis Nabi SAW ya, menjelaskan bahwa bumi juga terdiri dari 7 lapis. Wa anzalal amrah ya, dan Allah menurunkan al-amr ya, dan yang dimaksud dengan al-amr di sini adalah asy-syara'i wal ahkam, syariat-syariat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan urusan-urusan agama yang Allah wahyukan kepada Rasulnya. Ya, bagi kita ya tentunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litadhkiril ibadi wa wa'dhihim. Ya, dan tujuan daripada hukum-hukum syariat-syariat tersebut untuk mengingatkan dan memberikan nasihat kepada segenap manusia. Ya, karena manusia meskipun dia adalah makhluk yang dibekali dengan beraneka ragam kelebihan-kelebihan, tetapi manusia juga memiliki banyak kelemahan-kelemahan sehingga ia butuh diingatkan. Ya, karena salah satu kelemahan manusia yang paling mencolok itu adalah mudah lupa. Maka dia butuh untuk diingatkan, butuh untuk dinasihati. Ya, Nabi sampai mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu tiangnya, penyanggahnya itu adalah nasihat. Kan Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, siapa yang tidak saling menasihati maka akan tumbang, akan runtuh agamanya. Ya, manusia butuh untuk saling menasihati. Ya, ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang keluar dari kategori orang-orang yang merugi, itu salah satu kriteria yang ada pada mereka itu adalah saling menasihati dalam kebenaran. Dan termasuk juga yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya, dan juga menjadi syarat keimanan kita, yaitu wa kadzalikal awamir al-kauniyah wal qadariyah. Demikian pula perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah. Ya, jadi ada aturan dan perintah Allah yang bersifat syar'iyah, yaitu berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan agama, itu namanya aturan syar'iyah. Dan ada juga aturan Allah yang diistilahkan dengan aturan kauniyah, yang berkaitan dengan pengaturan yang ada di alam ini. Ya, seperti matahari terbit dari sebelah barat, dari sebelah timur, kemudian terbenam di sebelah barat. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas. Ini pengaturan yang bersifat kauniyah, dan ini semua Allah yang mengaturnya. Ya. Dan wajib menjadi syarat keimanan bagi seorang hamba meyakini bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah yang akan membedakan antara orang yang beriman dengan benar dengan orang yang imannya tercampuri oleh kesyirikan. Bagi orang yang imannya benar, ketika terjadi sesuatu di muka bumi ini, maka langsung meyakini bahwa itu terjadi atas takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada celah di dalam akidahnya, di dalam keyakinannya, hal-hal yang mengandung unsur kesyirikan. Ya, sebagaimana yang kadang terjadi di sebagian manusia. Ya, ketika terjadi suatu peristiwa, apalagi peristiwa itu adalah peristiwa yang langka, yang jarang terjadi, maka terkadang peristiwa itu dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjadi gempa bumi, terjadi ledakan gunung Merapi misalnya, maka terkadang muncul keyakinan-keyakinan yang menyimpang di dalam diri sebagian manusia, meyakini bahwa itu terjadi karena jin, karena faktor-faktor yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi seorang mukmin, ketika terjadi sesuatu maka serta-merta dia meyakininya bahwa itu terjadi karena takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua yang Allah turunkan, ada hukum dan aturan yang bersifat syar'iyah dan ada yang bersifat kauniyah. Kullu dzalika liajli an ya'rifahu
al-ibad wa ya'lamu ihatata qudratihi bil asya'i kulliha. Nah, semua itu Allah lakukan. Allah turunkan ayat-ayat syar'iyyah, Allah turunkan aturan-aturan syar'iyyah dan kauniyah, itu tidak lain agar manusia mengetahui, ya, semua manusia mengetahui akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafuhu bi asma'il husna wa awsafil muqaddasa abiduhu wa ahabbu wa qamu bihaqqihi. Nah, ketika seorang hamba telah mengetahui segala sesuatu yang berkaitan tentang Allah, ya, dia mengetahui bahwa Allah yang pemilik aturan, baik aturan syariah, kauniyah, mereka mengetahui tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka ujung daripada semua itu adalah abiduhu wa ahabbuhu wa qamu bihaqqihi. Dia akan menyembahnya, ya, atau manusia akan menyembahnya, mencintainya, dan menegakkan apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berbakti kepada kedua orang tua kita karena kita mengenali bahwa dia adalah kedua orang tua kita. Seorang bawahan sangat patuh kepada atasannya karena dia tahu bahwa itu adalah atasannya. Ya, kalau kita, ya, sedang melaksanakan haji dan umrah misalnya, ya, kita bertemu, ya, pada saat kita sama-sama berpakaian ihram, kita bertemu dengan seorang pejabat yang kita tidak tahu bahwa dia adalah pejabat, maka kita akan biasa-biasa saja dengan dia. Ya, mungkin dia perintah kita, kita tidak terlalu bersemangat untuk mengikuti perintahnya karena kita tahu dia sama dengan kita. Ya, tetapi ketika seorang mengenalinya, maka tentu akan berbeda perlakuannya. Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dari segala apapun, sehingga bagi seorang hamba yang mengenali Allah, maka dia akan menyembahnya dan menegakkan apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi al-ghayatul maqsudatu minal khalqi, dan inilah yang menjadi tujuan tertinggi daripada penciptaan manusia, ya. Penciptaan manusia itu bagaimana mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Faqama bidzalika al-muwaffaqun min ibadillahi shalihin wa rada an dzalika adh-dhalimuna al-mu'ridun. Sehingga dengan apa yang tadi disampaikan, maka terpisahlah dua kelompok manusia. Ada yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang menzalimi dirinya dengan berpaling dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan surah At-Talaq, ya, dan surah ini meskipun di awalnya itu diawali dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan talak, tetapi di penghujungnya lagi-lagi kita diingatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan akidah kita, permasalahan tauhid kita, dan ini menunjukkan bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim itu sesungguhnya adalah bertujuan dan bermuara pada penguatan tauhid dan akidah setiap muslim dan muslimah. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.